Salam Mudi, selamat datang kembali di channel X Modification Garage, channel yang membahas review, cara instalasi dari berbagai macam produk untuk modifikasi kendaraan, motor, dan mobil. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video yang baru dari channel ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, komen apabila ada pertanyaan, saran, dan masukan agar kita semua dapat belajar bersama. Share juga video ini agar yang lain belajar mengenai produk atau modifikasi. Jangan di skip videonya agar tidak ada yang terlewatkan. Silahkan kunjungi channel ini untuk melihat video yang lainnya. Nah, salam Mudiom. Selamat datang kembali di channel saya, channel X Modification Garage. Pada video ini kita akan memasang alarmnya. Nah, jadi alarm ini itu universal untuk semua motor. Pemasangannya juga pada dasarnya sama dengan pemasangan di semua motor yang lain-lainnya. Tapi khusus untuk NMAX ini rata-rata Yamaha sih, kita harus menambah satu modul lagi tuh. Modulnya itu bukan modul sih, rangkaian. Jadi saya menambah rangkaian relay ini, 2 buah relay. Jadi ini saya sudah sambung sedemikian rupa. Untuk wiringnya ini silahkan tonton videonya sampai habis. Nanti saya selipkan untuk bagaimana sambungan kaki-kaki ini. Kita bisa menggunakan 4 kaki maupun 5 kaki. Tapi kalau yang 5 kaki itu kaki 87A nya itu enggak kita pakai. Jadi untuk enggak boros amat, kita pakai relay yang 4 kaki aja, 2 buah. Nah, ini saya pakai soket biar sekalian kalau relaynya rusak misalkan, kita cuma langsung cabut terus ganti. Oke, jadi untuk video ini saya katakan satu kali lagi ini universal, kita pasang di semua motor. Tapi khusus pada NMAX ini kita menambah satu rangkaian lagi. Jadi untuk yang mau pasang alarm semuanya sih, alarm merek apa, yang penting pada dasarnya itu alarm yang fiturnya seperti ini tuh pemasangannya sama dengan yang video saya. Untuk yang mau pasang di motor lain juga silahkan, prosedur pemasangannya juga sama, nggak ada yang beda. Tapi cuman khusus di Yamaha ini, khususnya Yamaha NMAX yang lama, kita harus menambah rangkaian yang tadi Oke, jadi saya persingkat saja videonya. Saya langsung ke setelah sambungan kabelnya aja. Oke Nah, ini adalah rangkaian dari alarmnya. Saya sudah beberapa kabel tuh. Ntar ini saya close up dulu. Ntar ini saya sebenarnya sih untuk pemasangan alarm ini tuh kita bisa pasang di mana aja, bisa di sini juga bisa, dimanapun ya, tapi opsional lah, terserah om aja di mana. Saya nggak maunya kalau di sini tuh berantakan banyak kabel, misalkan kita nambah modul sirine atau modul apa, atau kita ganti yang retrofit, kan di sini lebih space-nya lebih sempit. Jadi ini saya mau pasang selipin aja di dalam sini nih semuanya. Oke, jadi saya mengambil kabel-kabelnya juga lengkap kok di sebelah sini. Kalau untuk NMAX nya kalau untuk motor lain ya silahkan diikuti menurut jalur kabelnya aja. Jadi yang kuning kan dia untuk lampu sein kiri dan kanan. Kalau untuk di motor sini dia warnanya hijau dan coklat. Ini kebalik juga nggak apa-apa sih ini kan sama-sama kuning juga, mau di coklat atau di ini sama aja. Kemudian yang orange ini adalah kunci kontak on. Kebetulan motor ini kan pada saat kita on dia langsung senjanya nyala, jadi saya sambung di senja. Ini kenapa saya potong, karena ini yang kabelnya itu sudah saya modif, ada di video-video sebelumnya. Jadi saya sudah ganti saklar, kemudian saya matikan juga untuk senja yang di belakangnya, ada di video saya tuh. Silahkan klik di ini nih, video di sebelah sini. Oke, kemudian lanjut untuk kabel abu-abunya
ini saya nggak gunakan, saya cuma pakai yang pink aja. Bentar, kalau yang hitam dan merah ini saya langsung sambung ke aki. Jadi saya langsung sambung ke jalurnya tuh, masuk ke sana kemudian langsung ke aki. Ini diusahakan rapi aja sih om. Ini kabelnya, ini juga masuk ke sebelah situ tuh. Nah ini oke. Kemudian yang pink ini saya sambung ke koilnya. Ini opsional aja, bisa kita sambung ke sensor standar sampingnya, bisa kita sambung ke switch rem atau apapun yang bisa untuk mematikan mesin atau nggak bisa bunyiin mesin. Nah tapi kalau kita sambung ke sensor-sensor itu dia pada saat kita tekan tombol starter dia emang nggak ada respon, tapi kalau kita sambung ke koilnya dia ada respon starter tapi nggak bakalan bunyi. Nah itu jadi biar seolah-olah gitu ya kalau pengen dirampok motornya. Oke, ini saya sambung ke koil di samping. Bentar. Nah itu adalah sambungan kabelnya. Mana tuh yang warna pink? Nah ini nih. Nah yang pink ini tuh kita sambung ke warna yang orange untuk di motor ini. Kalau untuk yang motor lain yang penting dia menuju ke coil. Coil itu adalah semacam apa ya, alat yang sebelum ke kabel busi gitu. Kita sambung ke salah satunya, cobain aja lah. Tapi untuk motor ini dia di orange. Ini kabelnya saya selipin aja langsung. Jadi kita ini kan cuman skun, kita tarik pakai obeng, kemudian selipin kabel pinknya, kemudian masukin lagi. Nah kemudian sisa yang kabel birunya ya, ini kan nggak dipakai tuh. Ini udah dijelasin, ini 12 volt langsung. Nah, sisa birunya. Jadi biru ini kalau untuk motor yang lain tuh kita bisa langsung sambung ke kabel starternya. Kabel starternya tuh bisa ngambil jalur dari mana aja, yang penting itu adalah kabel starternya. Saya sarankan sih di pendik motornya langsung di sini. Pendik motor NMAX kan dia ada di dalam situ tuh. Nah ini saya keluarin. Terus kalau pendik motor yang lain tuh posisinya nggak tahu di mana, yang penting kita sambungkan ke kabel pendiknya langsung. Nah khusus untuk Yamaha NMAX, Yamaha NMAX yang lama, tapi pengalaman saya itu rata-rata motor Yamaha mesti kita pakai modul rangkaian relay dua buah ini, biar kita bisa ngubah arusnya, satu ke positif satu ke negatif kayak gitu. Jadi untuk rangkaian ini, untuk jalurnya silahkan tonton video saya sampai habis, tonton secara full, nanti saya selipin untuk gimana rangkaiannya. Jadi yang biru ini kita jadikan input di relay kayak gini. Ini saya langsung sambung. Terus dari relay ini ada juga jalur untuk ke ground, atau negatif. Ini bisa kita sambung ke di sini juga. Atau kalau misalkan om punya baut mau ground kontak body bisa, yang penting dia ground. Ini saya tes dulu lah. Nah dari relay kan dia ada dua output ini kita sambung ke pendiknya. Ini kita tes dulu lah. Kalau misalkan nggak mau ya coba dibalik kabelnya. Tapi ini nanti di gambar untuk rangkaian relaynya nanti saya jelasin. Oke, saatnya kita tes dulu lah. Nah ya bunyi kayak gitu. Ini keadaan kontaknya itu mati. Ini saya bisa cabut kuncinya. Ini berarti kalau terkunci leher juga bisa nyala langsung. Oke, berarti ini berhasil. Buat matiinnya kita bisa langsung pencet yang buka aja lah. Nah dia mati. Oke, coba kita kontak. Kita langsung uji fitur aja ya om.
kunci lock, kemudian kita coba kontak. Alarmnya berbunyi, kita coba buat starter langsung. Dia respon starter tapi nggak bisa bunyi, dia bunyi kayak gini tapi langsung mati juga. Ini untuk yang kita pasang fungsi itu yang nggak bisa starternya itu adalah fungsi kita sambung ke koilnya yang pin yang itu tuh. Kemudian kita tes apa lagi ya, ini buka udah. Oh ini buat paniknya. Oh ini hasar ya. Oh ini kunci on. Jadi kalau pada saat kontaknya sementara on, kemudian kita pencet yang ini, dia langsung hasar. Tapi beberapa detik sih. Kalau sementara kuncinya off, terus kita tekan tombol yang ini, dia otomatis kayak gitu. Ini mungkin fitur untuk nanyain lokasinya di mana ya. Jadi untuk pemasangannya cukup simpel kayak gini. Yang ribet sih cuman ini aja, relaynya. Tapi untuk pemasangan di motor yang lain itu silahkan ikuti langkah-langkah video ini. Ini berlaku untuk pemasangan yang alarm merek yang lain juga ya, dan untuk di motor yang lain juga. Ini sisa kita rapikan kabelnya. Jadi saya akan modulnya saya akan selipin di dalam sini, kemudian relaynya saya akan pasang di sebelah sini nih, biar rapi. Ini saya langsung rapikan aja dulu ya Om. Nah ini instalasinya udah selesai semua Om. Jadi sisa pasang kondomnya si pendek ini, terus kita masukin. Nah ini menurut saya ini rapi banget sih Om. Karena kalau saya sih kabelnya itu pasti usahain nggak kelihatan. Jadi ini kabel jumperan dari relay saya masukin di sini. Kabelnya itu, nah ini nih, jadi dia nggak muncul. Terus untuk yang di sini saya ke belakangin, terus dia sambung ke sini, terus ini saya bungkus semua, terus ke depan. Nah jadi di sini relaynya, modul alarmnya. Nah ini nih, modul alarmnya ini udah kuat banget. Terus untuk toanya saya pakaikan di sini. Ini saya bungkus karena menurut saya ini suaranya terlalu terlalu kebesaran gitu. Nah jadi ini untuk kabel-kabelnya dia ada di sini. Jadi kalau misalkan sekringnya putus, kita nggak mesti buka delta boxnya, kita cuman bisa congkel lewat sini nih. Nah kemudian ini untuk relaynya juga saya akan pakai kabel tis aja di sini, biar kalau relaynya bermasalah kita bisa langsung copot aja dari depan sini, dari spakbor depannya. Oke Om, jadi ini mungkin bisa jadi referensi buat buat naruh kabel-kabelnya di mana biar kelihatan rapi kayak gini nih. Tuh, ini hampir dibilang nggak ada tambahan sih Om. Jadi sebelum semuanya dipasang lagi, ini kabelnya dirapiin, kita tes fungsinya, tes semua fungsi, kemudian kita pasang cover-covernya.